Situ Sadayana, guru Surabaya. Sebelum kita melaksanakan pesta ulang tahun, kita akan melaksanakan ibadah dulu. Mari kita berdoa dan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ibadah ulang tahun Pasaran Sibat Lengkap Situ Sadayana, Guru DRF Surabaya dan sekitarnya kita mulai. Kiranya ibadah ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan ucapan syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita semua, kita melewati tahun 2023 dan sampai pada tahun yang baru, tahun 2024. Selamat tahun baru 2024 untuk kita semua. Selamat tahun baru 2024. Lihatlah perbuatan yang ajaib sepanjang tahun 2023 yang baru saja kita lalui. Lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dia senantiasa hadir dalam setiap musim hidup kita di tahun 2023. Dia tak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bagi kita semua. Sungguh ajaib Tuhan kita. Mari kita bernyanyi, kami memuji kebesaran. Sungguh kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, sebab Engkau lah yang mempunyai langit dan bumi. Hari ini kami naikkan ucapan syukur kami atas berkat dan rahmat-Mu yang selalu baru bagi kami. Inilah pengakuan kami, betapa perbuatan-Mu ajaib bagi kami. Sepanjang tahun 2023, kami terus melihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup kami. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian dari buku Enden nomor 201 ayat 1-3.
kesaksian Tuhan, selama Engkau beserta kami siapa lawan kami. Tahun 2023 kami lalui dengan berbagai masalah dan tantangan hidup. Kami tahu di setiap masalah dan tantangan itu selalu ada jalan keluar yang Engkau berikan. Kita tahu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau lapar atau ketelanjangan atau bahaya atau kekalahan. Tetapi dalam semua ini kita lebih daripada orang-orang yang lemah oleh Dia yang menyelamatkan. Ya Tuhan Allah kami, itulah pengakuan kami di hadapan-Mu, apapun yang terjadi dalam hidup kami sepanjang tahun 2023, semuanya atas seizin-Mu. Suka dan duka itu akan mendatangkan kebaikan dan menyadarkan kami betapa kami perlu Tuhan. Kami tak dapat berjalan sendiri. Suka dan duka itu tidak akan memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu yang kami alami sepanjang tahun 2023 akan kami alami juga sepanjang tahun 2024. Tahun yang kami percaya membawa kami lebih mengenal dan mengasihi-Mu ya Tuhan, Allah penebus kami. Amin. Nyanyi kita dari PMD nomor 227 ayat 1-3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala ini akan datang padamu dan menjadi milikmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah engkau di masih asuhimu dan masih asuhimu, dari anak sapimu dan dari anak domba. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau dalam masuk dan diberkatilah engkau dalam keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kau olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka
mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan meninggalkan berkat ke atasmu di dalam hidupmu dan di dalam segala usaha. Dia akan memberkati kau ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jadi engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa dunia akan mendengar bahwa Tuhan telah tersebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bunyimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu kepada-Nya yang di langit untuk memberi hujan dan makanan pada masanya dan memberkati segala pekerjaan, sehingga engkau memberi zaman pada bangsa, tetapi engkau sendiri tidak memberikan zaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau jangan nyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang diberikan kepadamu pada hari ini, dengan memilih Allah lain dan beribadah kepada-Nya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Engkaulah sumber berkat bagi kami semua. Engkaulah Allah yang akan mengangkat kami naik tidak turun di tahun 2024 ini. Bahwa kami lebih mengasihi Tuhan, bahwa kami lebih mengenal dan melekat padamu, lebih sungguh-sungguh melakukan firman-Mu, bukan hanya sebagai pendengar saja. Jadikanlah kami umat-Mu yang berkenan padamu dan menjadikan kami alat kemuliaan-Mu dimanapun kami berada sepanjang tahun 2024 ini. Ajari kami hidup kudus dan menjaga kekudusan kami, sebab itulah yang berkenan di hadapan-Mu. Dan janganlah ada Allah lain bagi kami selain Engkau Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dengan setia. Amin. Dan yang kemudian dari nomor 493 ayat 1-3.
Pasada Marwata, Martanya Kita. Mauliadama Tuhan biasa do tolong Tuhan. Di leon holo di hami hai pasang. Gue terlibat setiap tahun 2020, tahun 2024 di Barisan Pastiroha, di Barisan Damai, ima di pesta Natal 5 juta seluruh Sarayina doh Buruna, Surabaya sekitarnya. Alih Tuhan berkata amalai para sirohan semua, pasal nami dotuho saluruna, hami akan natoras, natotong kobe alih Tuhan, maka sahako di perdagangan murunami, asa totong tordima tutor dinami dinalahu mangulahu kolonami sigalpari, gue mapardui patun pasrohan lawakan nami di murunami, rupakan nami lawan musik buang nabege. Pasal nami itu hom nang anak nami, mulai siang sekolah minggu sekolah SD, SMP, SMA satu mahasiswa, asal totong ma'ali Tuhan, homa nang ngarang dinasida, mangaleo akah istana, mangaleo akan nahubat lomang roham, asal totong mesile surut bui pakomu gabi ulang, gabi suri hatam natora son suri hatam, asal bui nasida gabi pamutan natora Oparmai tulomani roham. Somoninang akka yana kumani naso dapo amrokat. Toto batu mari Tuhan yana kumami asal amrokat listopina boy toto bukona gabi dongan salipe laut memulai akka keluarga. Postur nami Tuhan atau tonggo o margite totini dinalau pai mutunasida satu kali Tuhan. Gue sangat luar biasa bagi somoni nang ake ali Tuhan pengurus nami nato penggobe bagasi saja di luar nesida mana sawko asato dari Tuhan sube ake ulong tomobi di bunga semacam itu Sarayina gue marpure jalan di batas atas roha ada pemarah ada persaiton asato nesida potong nagirahuku markite asli roha somoni nang ali Tuhan ima akka negara nami ona di bagasan pemilu naksatu postur nami Tuhan asal toto homa ali Tuhan na manggongongi na jono di tona tona nesida di nalahu na menutuhun asal tona ali Tuhan negara nami di bagasan nami dolas keroka semua inang pulau nami sadari dari Tuhan ima di kencananya atau pengurus do kami sadana Mulu tu kedua itu akan mahurang, ya kalau kami postur kami pasti kokomu be asal komu di balas sampai wah imam dahuni jalan totong di bagasan las sangat luar mendapat nang dia terus apa ngalah sunang dari Tuhan totong kurasi siang kuat kira nami asal sama di hamil itu kan ngobrol akal ngobrol 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 jalan untuk hatang kami di bagasan gorena untuk Yesus Kristus mau lihat yang ada. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Kur Kabar Suara Sapa. Thank you.
Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Semua karena kemurahan dan kasih Tuhan saja. Kami bersyukur, ajarilah kami untuk terus berjalan di jalan kebenaran. Kami mau siapkan hati kami, Bapa yang baik. Biarlah hati kami boleh menjadi seperti tanah yang subur, supaya ketika firman itu ditaburkan, itu berbuah dan berbuah di dalam hidup kami. Lebih lagi kami mau lakukan dengan sungguh-sungguh. Berbicaralah bagi kami. Kami siap diubahkan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Selamat tahun baru Madi Gita Sudi. Meskipun ini sudah bulan Februari, tetapi karena memang ini momen-momen kita adalah pesta Natal, kan begitu kan? Jadi selamat tahun baru Madi Gita Sudi. Semoga di 2024 ini semua anggota pemuan Simanjunta seluruh Sadaina Guru itu tetap semakin naik. Amin. Tidak dulu. Itulah tema kita pada siang hari ini. Sudah kita kadongan, amanginan, semua yang hadir, anak-anak muda juga semua, percayalah akan satu firman Tuhan pada hari ini, bahwa Tuhan mau kerinduan Tuhan bagi kita di 2024 ini kita tetap naik. Kalau bahasa Koreana itu 2024 totong digijang dan jani diturun. Itu bahasa Korea yang saya pelajari. Nah, tetapi yang menghina semua kita harus kita pahami betul bahwa kalau kita potong mau digijang dan tidak turun, itu tidak datang dengan sendirinya. Semua kita, kalau 2023 mungkin banyak pergumulan kita yang belum Tuhan jawab. Di 2023 banyak persoalan kita. Kita belum menemukan jalan keluarnya. Namun karena tidak perlu berkecil hati. Jangan putus asa. Jangan menyerah. Firman Tuhan pada hari ini, Tuhan mau di 2024 ini dengan berbagai masalah tantangan kita yang belum Tuhan selesaikan, belum Tuhan jawab, sakit yang belum sembuh, usaha yang belum naik, pekerjaan yang belum dapat, anak-anak yang belum menikah, hubungan suami istri yang belum pulih, hubungan orang tua dengan anak-anak yang belum pulih, tidak masalah. Kita jangan menyerah, tapi percayalah. Sekali lagi, kamu akan percaya di 2024 ini. Janji Tuhan tiada nabi. Kita semua akan naik, tidak akan turun. Tetapi ada bagian Tuhan, ada bagian kita hamba karya. Firman ini, tema kita ini tidak datang dengan sendirinya. Anak-anak muda yang sedang mencari pekerjaan, apostle kami yang sedang mencari pekerjaan, dan bukan hanya pekerjaan saja, yang sedang mencari pasangan itu. Percaya dan yakinlah Tuhan akan memberikan engkau pekerjaan yang terbaik. Amin. Anak-anak muda, Tuhan akan memberikan pasangan yang sepadan untuk anak-anak muda. Jangan pernah menyerah kalau hari ini belum dapat. Janji Tuhan tiada nabi. 2024 asalkan kita mau belajar firman Tuhan apa yang harus kita kerjakan, maka 2024 ini waktunya kita semua naik, bukan turun. Amin. Ada 3 hal
dari Ulangan pasal 28 yang tadi sudah kita baca. Apa yang harus kita kerjakan? Sebab bagian Tuhan sudah jelas, yaitu Dia mau memberkati kita, Dia mau membawa kita naik, bukan turun di 2024. Itu bagian Tuhan. Tetapi bagian kita sebagai umatnya, bagian kita sebagai manusia, apa yang harus dikerjakan? Yang pertama, odona penting dihita surya kadongan ketika kita berpesta Natal hari ini. Semoga di 2024 ini apa yang menjadi masalah tantangan kita, Tuhan akan jawab satu persatu. Yang pertama, apa yang harus kita kerjakan? Di ayat 1 tadi dikatakan di Alkitab, di pembacaan firman tadi, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 1 mengatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah, Dia akan mengangkat kita. Mengangkat di mana? Di ayat 13 dikatakan, Dia akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik, bukan turun. Jadi yang pertama, amanina 2024, kalau kita mau tetap naik tidak turun, maka dengarlah firman Tuhan. Tetapi tidak cukup hanya mendengar, lakukan dengan setia. Mendengar sudah baik, tetapi tidak akan membawa saudara dan saya bisa naik di 2024. Berapa banyak kita mendengar firman Tuhan, tapi pertanyaannya teman-teman, kalau 2023 kemarin semuanya belum terselesaikan, masih banyak masalah tantangan yang ada. Mulai hari ini kita harus berani introspeksi diri. Jangan-jangan kita hanya rajin mendengar firman Tuhan. Jangan-jangan kita hanya rajin beribadah, saudara. Jangan-jangan kita hanya rajin ikut ibadah-ibadah unik, ibadah persekutuan, mendengar firman Tuhan, tapi tidak melakukan firman itu. Bagi Tuhan tidak ada artinya. Ada firman Tuhan yang mengatakan, orang yang hanya mendengar firman tapi tidak melakukan, itu sama dengan menipu diri sendiri. Jadi, apa dulu amanina, jangan takut terhadap tantangan, jangan takut terhadap masalah. Apapun itu Tuhan izinkan terjadi, tapi percayalah Tuhan berikan jalan keluar dan kekuatan. Amin. Jangan takut masalah. Dengan masalah itu malah kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan yang hebat, bagaimana cara Tuhan yang dahsyat akan menolong saudara dan saya. Tapi ini yang kita tidak sadar. Kita beribadah, kita ikut pesta Natal sama mensedariokan, tapi kita hanya mendengar firman Tuhan. Setelah keluar dari sini, no way, firman Tuhan dilupakan, tidak lagi dilakukan. Berapa banyak kita sering mendengar tentang pengampunan? Pertanyaannya, sudahkah kita mengampuni? Berapa banyak firman yang kita dengar tentang bagaimana kita harus memberkati orang? Sudahkah kita lakukan semuanya, saudara? Tidak bisa memilih-milih firman. Ini aku suka, ini tidak. Yang aku suka aku lakukan, Tuhan, yang tidak bisa. Kalau mau di 2024 naik, bukan turun. Yang pertama, rajinlah mendengar firman Tuhan, tapi bukan hanya rajin mendengar, yang lebih penting adalah melakukan firman dengan setia. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu akan dengan bagaimana di 2024 supaya janji Tuhan itu digenapi dan terjadi dalam hidup kita. Ayat 9 mengatakan demikian, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu.
jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Tetapi kelihatannya kok seru sekali ya, kok diam semua kayak dimarahin pendeta. Tetapi Pak, dan kamu tidak menambah mana tubuh doh kita, mau dulu ya, kok ada kayak seru gitu, masih aja pendeta. Kok kelihatannya kok sebab muda, anggo motor lami dokter, kok sebab muda, lami dokter. Ya, jadi anggo, kalaupun ini kami dapat, kalau nanti anggota mau minta silakan dapat. Kami rela melepaskannya. Itu transfer tongkat 20 juta. Ya, jadi kelihatannya kok serius banget gitu ya. Jadi ya kita ini lah, kita agak sedikit rileks. Nah yang kedua, ya ini penting. Bagaimana supaya kita naik, tidak turun. Ayat 9 tadi mengatakan bahwa Tuhan sudah meluruskan kita, dan ketika kita percaya pada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Pertanyaannya yang menjadi sering bagi kita semua adalah, seberapa kuat kita menjaga, menghormati kekudusan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Ini penting kita saudara. Jangan lagi hidup sembarangan, jangan lagi hidup seperti dunia, tetapi kita memisahkan diri kita dari cara-cara hidup dunia. Kudus. Bahasa, kalau gua masih aja kita saut-saut kata aman ya. Bahasa Ibrani-nya kodesi. Bahasa Yunani gimana hidup? Hagios. Yang artinya dipisahkan dari dunia, dipisahkan dari hal yang buruk untuk dipakai Allah. Untuk dipakai Allah. Jadi orang-orang yang mau dipakai Allah itu adalah orang-orang yang sudah memisahkan dirinya dari hal-hal yang kotor, hal yang najis, hal yang menjijikan di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, sudah kita hormati kah itu atau belum? Kalau belum, jangan bermimpi di 2024 kamu akan kita naik. Anak-anak muda, jangan bermimpi 2024 kalian bisa naik. Jangan bermimpi kalian bisa mendapatkan pasangan yang sepadan dari Tuhan. Ini bukan menghakimi, tetapi kalau tidak bisa menjaga kekudusan, kalau tidak bisa memisahkan diri dari hal-hal yang kotor, hal-hal yang jorok, hal-hal yang menjijikan di hadapan Tuhan. Janji firman Tuhan ia dalam, Dia tidak pernah ingkar janji. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, mau nggak kita hidup kudus? Ibrani pasal 12 ayat 14 tertulis, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah, yang artinya kita juga tidak akan bisa melihat jalan-jalan Tuhan yang akan diberikan bagi kita untuk menyelesaikan seluruh masalah tantangan hidup kita. Berusahalah untuk hidup kudus. Jangan lagi melakukan hal-hal yang kotor. Jangan lagi suka marah, apalagi yang bola Batak. Memang yang bola Batak kok sebetulnya orang Batak adalah orang yang paling kudus setahu. Nanti, sopan sudah, kecuali pendetanya ini tidak. Tapi kalau yang hadir ini tuh lihat muka-muka kudus semua ini. Amin. Tapi ada yang baru dari kudus rupanya. Datang di sini sedang tidak kudus dia, ya. Jadi sedang kudus di son, BG jadi tahu. Ya, tapi perhatikan baik-baik. Hiduplah kudus. Kejarlah kekudusan. Memang kekudusan itu tidak gampang. Makanya Yakobus Ibrani mengatakan kejarlah. Kejar itu berarti ada satu usaha, ada satu hal yang harus kita kerjakan. Kita tidak bisa tinggal diam saja untuk menjadi kudus. Tetapi kejar dia, sebab tubuh kita ini, keinginan daging kita
kita selalu tidak mau hidup kudus. Karena itu kita harus mengejar. Itu dikatakan di Ibrani tadi, kejarlah kekudusan. Ada usaha yang harus kita lakukan supaya kita hidup kudus. Dan kalau itu kita kerjakan, maka percayalah 2024 kita naik tidak akan turun. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir. Jadi asal untuk terakhir ada itu. Biasa kalau udah dengar kata terakhir, tutur semangat tutur. Nah saya ambil dulu pipa hidayah kan. Jangan pernah murid diri sebetulnya mengingatkan termasuk pendeta sendiri. Nah kita nggak untuk, kamu sudah bereng wajah-wajah kudus tuh kan ada pendeta dah. Apalagi ketua sektor sidoarjo bereng dah kudusan ini. Nah, asal orang kudusan bah, asal orang kudusan. Nah yang ketiga terakhir, ya apa yang harus kita kerjakan? Ini penting, ya ini penting. 2024 kita naik tidak turun. Tapi yang ketiga, yang terakhir. Apa yang harus kita kerjakan yaitu pada dan apabila ayat 14, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang diberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah padanya. Ini penting sekali. Apapun masalah tantangan hidup, jangan pernah beralih kepada Allah lain. Sekali Yesus, tetap Yesus. Percayalah pada Dia, kamu akan dengar sudah amanginan, Dia sanggup menolong kita. Bagi Tuhan, persoalan kita itu persoalan yang mudah untuk Dia selesaikan. Tapi masalahnya Tuhan ingin tahu, Tuhan mau tahu bagaimana hidup kita sudah berkenan enggak di hadapan. Banyak kali orang Kristen, ini bukan orang Batak ya. Orang dulu orang Batak dari tersinggung. Banyak orang lain ketika sakit penyakit tidak sembuh, ketika usaha terus dalam keadaan turun, ketika pekerjaan belum dapat, lebih percaya kepada dunia luar, lebih percaya kepada orang pintar, lebih percaya kepada dukun dari kepada Tuhan. Tapi sekali lagi, ini bukan orang Batak di sini. Ini orang Batak yang di luar saja. Kalau orang Batak yang hadir di sini, si Manjunta, si Tulu, Sadaina, Guru, itu semuanya luar biasa. Percaya sungguh-sungguh pada Yesus. Amin. Amin. Ya, sekali Yesus tetap Yesus apapun masalahnya. Tidak ada yang lain. Jangan pernah menggantikan Yesus dengan hartamu. Hartamu sehebat apapun, saudaraku, percayalah bagi Tuhan tidak ada artinya apa-apa. Hitungan 0,00 sekian detik habis. Jangan pernah gantungkan hidupmu sama usahamu, sama pekerjaanmu. Di beberapa kasus akadoman banyak sekali mama harus lahir. Ina harus lahir. Ibu-ibu, ya, banyak kali ibu-ibu itu kalau berpikir dalam pikirannya, kalau suaminya nggak ada maka dunia dia akan runtuh. Nah, inilah salah satu contoh bahwa dia sedang memperhalakan Tuhan. Kenapa? Dia lebih menggantungkan hidupnya pada suami, pada usaha, pada pekerjaannya daripada Tuhan sendiri. Padahal banyak sekali kita lihat kesaksian-kesaksian bagaimana orang-orang yang bisa berhasil meskipun ditinggalkan suami, meskipun usahanya sedang keadaan turun, tapi ketika dia tidak beralih dan tetap percaya bahwa Yesus sanggup menolong dia, maka saudara akan melihat di 2023 kita akan tetap naik. Amin. Amin. Tidak akan turun. Itu janji Tuhan. Tetapi tidak datang begitu saja.
kita lakukan 3 hal tadi, percayalah 2024 tantangan masalah boleh ada, tapi jalan keluar dan kekuatan Tuhan berikan sehingga kita boleh naik, tidak turun di 2024. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih, biarlah Roh Kudus terus bekerja berkarya bagi setiap kami, mengubahkan kami dan menjadikan kami baru. Kami akan menjadi ciptaan-Mu yang baru, Tuhan. Kami akan berubah. Di 2024 ini, kami akan senantiasa lebih sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Dan kami terus menjaga kekudusan kami. Sebab tanpa kekudusan itu, kami tidak akan melihat Tuhan. Dan inilah komitmen kami. Kami tetap percaya pada Yesus. Apapun yang terjadi, apapun masalah kami, apapun tantangan yang kami hadapi, kami tidak akan beribadah kepada Allah lain. Tapi kami tetap percaya bahwa Yesus sanggup menolong kami, bahwa Yesus sanggup memberikan jalan keluar atas setiap persoalan kami. Terima kasih buat janji 2024 ini. Asalkan kami setia melakukan firman-Mu, kehendak-Mu, kami akan tetap naik. Kami tidak akan turun. Semua akan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Teruslah berkarya bagi setiap kami dalam seluruh kehidupan kami, dalam rencana-rencana kami, dalam rencana-rencana pengumuman ini. Karena kami percaya campur tangan Tuhanlah yang akan menyelesaikan semuanya dan indah pada waktunya. Terima kasih Bapak yang baik. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kita lanjutkan ibadah kita. Kita nyanyikan pujian nomor 66.
Tuhan Allah kami, Engkaulah sumber berkat bagi kami semua. Inilah persembahan kami padamu Tuhan. Kami berikan dengan segenap hati kami. Biarlah ini berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya persembahan ini menjadi alat pelebaran kerajaan-Mu di bumi. Amin. Mari kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Damai sejahtera Allah di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita mulai